Halo, Assalamualaikum. Hai, perkenalkan nama saya Rogina Arum Nurjanah dengan nomor induk 200413444014 akan mengulas sedikit tentang aspek geografi kesejarahan pada Candi Jedong yang berlokasi di Kecamatan Ngoro, Mojokerto. Apa sih Candi Jedong itu? Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan kaya akan keberagaman suku, adat, dan budayanya. Sebelum menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, Indonesia pernah dikuasai oleh seorang raja dari beberapa kerajaan. Salah satunya Kerajaan Majapahit yang melegenda. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang paling besar di Nusantara. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi yang pada akhirnya runtuh pada tahun 1527 Masehi. Adat, budaya, serta peninggalan-peninggalan seperti candi, prasasti, serta petilasan masih banyak dijumpai di berbagai wilayah bekas Kerajaan Majapahit. Rupanya, wilayah Mojokerto sempat menjadi ibu kota dari Kerajaan Majapahit. Tidak heran jika banyak jejak-jejak Kerajaan Majapahit di kota ini. Salah satu peninggalan yang jarang diketahui ialah Candi Jedong. Beberapa orang juga menyebutnya Gapura Jedong. Memasuki area Candi Jedong, candi ini terletak di Ngoro, Mojokerto, menjadi jejak peninggalan Majapahit. Tepatnya di Desa Weton Mas Jedong, Kecamatan Ngoro, Mojokerto. Diperkirakan Candi Jedong dibangun pada abad ke-14. Meski sudah tua, namun Candi Jedong tetap kokoh berdiri hingga kini. Di lereng Gunung Penanggungan, Candi Jedong berdiri megah dan kokoh. Dengan letak Candi Jedong yang berada di bawah kaki gunung, candi ini beriklimkan tropis dan subtropis. Sehingga, dengan berada di lereng gunung, tanah di sekitaran Candi Jedong berbentuk berundak. Candi ini punya dua bangunan gapura, yaitu Candi Jedong 1. Candi Jedong pertama bernama Candi Lanang atau laki-laki, letaknya dekat pintu masuk. Candi Jedong Lanang memiliki tinggi 9,75 meter. Dan yang kedua, Candi Jedong 2. Candi Jedong kedua disebut Candi Wadon atau perempuan. Candi Wadon ditinggikan 7,19 meter. Kedua candi tersebut dihubungkan oleh tembok yang terbuat dari susunan batu sekitar panjang 50 meter. Meski tampak sama, namun rupanya kedua candi ini memiliki tinggi dan ukuran yang berbeda. Pada bagian ambang pintu candi yang pertama terdapat candra sengkala yang berbunyi Brahma Norakaya Bumi, yang berarti tahun 1307 Saka atau 1385 Masehi. Sedangkan candi 2 terdapat hiasan kala dengan ukiran api lainnya. Dua bangunan tersebut berbentuk padu raksa. Bangunan berbentuk gapura yang memiliki atap penutup. Padu raksa adalah sebuah pintu gerbang, yaitu terdiri atas 3 bagian, kaki atau landasan tempat tangga, tubuh bangunan tempat gawang pintu, dan atap bersusun yang dilengkapi kemunca atau mustaka. Padu raksa dilengkapi dengan lawang atau lubang gawang pintu dan pintu daun. Adanya gapura padu raksa menandakan bahwa kompleks bangunan yang memiliki gerbang seperti ini adalah bangunan penting, seperti tempat suci atau istana. Kabarnya, dahulu candi ini memiliki tempat peristirahatan para raja Majapahit dan Singosari bersama permaisurinya. Pendapat lain juga mengatakan Candi Jedong diperkirakan berfungsi sebagai pintu masuk menuju Desa Pardikan atau Tanah Sima, di mana Desa Pardikan merupakan daerah yang dibebaskan dari kewajiban pajak. Jika dilihat lebih seksama pada bagian atas ambang Candi 2, terdapat hiasan kala bagian kepala. Relief kala memang biasanya diletakkan di ambang atas pintu jendela atau relung pada candi. Relief kala bukan hanya sekedar hiasan semata, namun juga memiliki makna. Bentuk dasar kala adalah singa yang merupakan binatang lambang kekuatan dan keadilan serta penghancur kekuatan jahat.
Kala juga merupakan perwujudan sebagai Banaspati penjaga hutan. Karena bangunan candi melambangkan Gunung Meru yang dipenuhi dengan hutan lebat, fungsi Kala digunakan untuk menangkal pengaruh jahat. Oleh karena itu, letak relief Kala berada pada bagian atas ambang pintu. Berada di lereng Gunung Penanggungan, suasana di Candi Jedong masih tetap asri, dilengkapi dengan tumbuhan rimbun di sekeliling candi. Walau usianya sudah ratusan tahun, namun candi ini masih berdiri kokoh dan terawat dengan baik. Dilihat dari seni hias dan gaya bangunan, diduga kedua gapura tersebut berasal dari zaman yang sama. Berdasarkan dari angka tahun yang ditemukan, paling tidak gapura Jedong berasal dari tahun 1326 Masehi dan masih digunakan hingga tahun 1456 Masehi. Situs Jedong sendiri sebenarnya merupakan wilayah yang keberadaannya diperkirakan sudah ada lebih dari 1000 tahun yang lalu. Berdasarkan sejumlah prasasti, diduga wilayah ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram kuno, periode Jawa Tengah sampai periode Kerajaan Majapahit yang berpusat di Mojokerto. Hal itu berdasarkan sejumlah prasasti yang ditemukan di sejumlah tempat. Penemuan prasasti tulangan atau Jedong 1 berbahan perunggu berhuruf dengan bahasa Jawa kuno atau Brandes 1913, Nersen 1938 menyebutkan bahwa situs Jedong telah ada sejak tahun 832 Saka atau 910 Masehi. Waktu itu, Jedong telah menjadi desa perdikan Tulangan. Maka, nama Tulangan merupakan istilah awal dari Jedong. Masa ini bersamaan dengan pemerintahan Raja Balitung 898 sampai 913 Masehi yang berkuasa di Mataram kuno di Jawa Tengah. Prasasti Jedong II atau Kambang Sri dengan huruf dan bahasa Jawa kuno tahun 848 Saka atau 929 Masehi. Isinya membuat Raja Rakai Layang Dyah Tulodong yang memerintah Mataram kuno 920 sampai 928 Masehi. Dengan prasasti ini memberi petunjuk bahwa Jedong pada masa ini bernama Kambang Sri. Prasasti Jedong III atau Kambang Sri III berbahan dari batu, berhuruf dan berbahasa Jawa kuno tahun 850 Saka atau 928 Masehi. Masa itu bersamaan dengan Empu Sindok, Raja Mataram kuno yang memindahkan pusat kekuasaan ke Jawa Timur. Selain itu, prasasti-prasasti tadi juga ditemukan sejumlah prasasti pendek yang juga berkaitan dengan keberadaan situs Jedong. Situs ini juga disebut-sebut dalam Kitab Negara Kertagama, sebuah karya jurnalistik pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk di Majapahit. Dalam Pupuh 7611 disebut beberapa nama desa kuno seperti Kapulungan dan Watan. Jika dikaitkan dengan perkembangan sekarang, Kapulungan diperkirakan adalah nama desa yang kini berada di wilayah Kecamatan Gempol, Pasuruan, seperti disebut pula dalam prasasti Kudago Brandes 1906, sedangkan Watan adalah desa Waton Mas Jedong, tempat jadi Candi Jedong sekarang. Pada tahun 1992, dilaksanakan studi kelayakan arkeologi. Candi Jedong yang menghasilkan kesimpulan bahwa Candi Jedong layak dibongkar dengan ketentuan pemugaran total. Pelaksanaan pemugaran Candi Jedong 1 dan 2 dimulai tahun anggaran 1993 atau 1994 sampai dengan 2004. Selama 11 tahap dilaksanakan oleh proyek pembinaan peninggalan sejarah dan purbakala Jawa Timur. Sewaktu dilaksanakan penggalian atau ekskavasi, di sebelah kanan kiri bangunan gapura terdapat struktur bata yang merupakan pagar penghubung untuk membuktikan dilakukan penggalian di lahan tersebut. Tujuan utama menampakkan kelanjutan struktur bangunan dan ditemukan beberapa artefak yang merupakan data arkeologi yang sangat penting guna mengungkapkan arti, bentuk, dan fungsinya. Selain Candi Jedong, masih ada beberapa candi di Mojokerto yang patut dikunjungi seperti Candi Trowulan, Candi Jolotundo, Candi Kesiman, Candi Bangkal, dan lain sebagainya. Tak ada salahnya jika kita berkunjung ke Mojokerto.
sempatkanlah mengunjungi situs-situs bersejarah ini. Bangunan candi yang etnik dan suasana alam asri cocok ditelusuri saat liburan di kota One-One ini. Itulah sejarah singkat mengenai Candi Jedong yang berada di Ngoro, Mojokerto. Saya Rogina Arum Nurjanah dari kelas pendidikan IPS 2020A, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.